Berapa jarak dari ke Mesir? 20 langkah kurang lebih. Dengerin dulu, harus joget. Lihat yang dikasih materi dari Turki. Dari Turki coba mau lihat. Dari Turki, Mesir. Berapa ya? Nah, jadi apa sih nasionalisme India itu? Jadi gerakan nasionalisme India itu merupakan periode kebangkitan perjuangan bangsa India melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Inggris yang ada di tanah India. Nah, gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh terpelajar yang merasa dirinya itu terpanggil bahwa mereka itu harus membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Inggris yang telah merampas hak mereka sebagai manusia yang bebas. Di sini adalah belakangnya terjadinya penderitaan bangsa India akibat dari penjajahan bangsa Inggris. Berkembangnya kebudayaan bangsa Inggris yang dibawa oleh Inggris sendiri mulai dari India. Penjajahan Inggris sebelumnya tidak serta mereka hanya ingin melakukan penjajahan, tetapi juga mereka menanamkan kebudayaan. Terus munculnya kaum terpelajar sama seperti di Indonesia. Kaum terpelajar ini merupakan pionir yang menjadi penggerak lahirnya gerakan nasionalisme di India. Pemberian status Union semacam daerah otonomi yang luas antara Kanada 1867 telah memberikan inspirasi kepada India untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai negara yang merdeka dan mengelola negaranya secara luas dan bebas setiap menentukan nasibnya sebagai suatu bangsa. Pemerintahan Jepang atas Rusia tahun 1905 menginspirasi mereka bahwasannya negara Asia maupun orang-orang Eropa dan hak itu sudah dibuktikan oleh saudara kita paling timur yaitu Jepang yang mewakili Rusia pada saat pertempuran di wilayah Manchuria. Terus kemampuan pramuka India di dalam PD 1/2 yang sudah tidak diragukan lagi bukan pada 1 tahun 1914 sampai 1918, pada 1940 sampai 1945 mereka terjun ke dalam kancah perang. Tentara India yang terkenal dengan pasukan Gurkha yang tergabung dalam aliansi sekutu dikenal sangat kuat dan kejam. Kekuatan pasukan Gurkha ini sangat disegani oleh lawan
daripada kebudayaan yang lain. Jadi kayak meremehkan kebudayaan di luar Inggris. Lalu ada munculnya golongan terpelajar sama kayak yang gerakan nasionalisme yang terjadi di Indonesia juga kan pionirnya itu oleh golongan-golongan terpelajar. Di India terdapat pemberontakan Sepoy. Pemberontakan Sepoy ini terjadi pada tanggal 10 Mei 1857 sampai 1 November 1858. Pemberontakan ini terjadi karena penggunaan lemak sapi dan lemak babi yang dianggap menodai agama Islam sama agama Hindu. Kalian juga tahu kan kalau misalkan agama Hindu itu kayak sapi itu dianggap dewa lah. Terus jadi dengan adanya kericuhan ini, para kabinet Sepoy dan orang-orang Eropa yang beragama Kristen sedikit bermasalah. Terus selain kasta juga itu penting, terus ada dampaknya juga di bakal diselesaikan. Nah, ini kan dari pemberontakan ini pasti kayak bakal ada dampaknya di apa buat kalian. Dampaknya itu ada 3. Yang pertama ada EIC. Nah, EIC ini tuh diambil dari prajurit India, terpunya dari prajurit yang adanya privilege. Jadi dari dampaknya pemberontakan Sepoy ini, EIC itu jadi dikuasai oleh Inggris, salah satunya oleh British Crown yang dipimpin oleh Ratu Victoria. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dampaknya kerajaan Inggris jadi dibubarkan. Terus yang ketiga berbisu akhirnya kesadaran nasional serta politik. Jadi itu dampak dari adanya pemberontakan Sepoy. Oke, selanjutnya di situ muncullah kesadaran politik dari rakyat India, di kalangan India. Nah, diawali dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat sosial keagamaan dan kooperatif terhadap Inggris. Itu menjadi cikal bakal atau awal mula terjadinya pergerakan nasional di India. Lalu pada tahun 1885, Alan Octavianus mendirikan organisasi Yang pertama. Nah, Alan Octavianus ini mendirikan organisasi politik pertama yang ada di India yang bernama All India National Congress atau Kongres Nasional India, dan atau disingkat menjadi KNI. KNI ini berfungsi menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat India yang diharapkan untuk mempertemukan keinginan rakyat India terhadap pemerintahan Inggris. Tetapi pada awal berdirinya Kongres Nasional India ini, Kongres Nasional India tidak memiliki tujuan untuk meminta kemerdekaan terhadap Inggris, tetapi mereka itu hanya hanya untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang dianggap pantas untuk rakyat India. Lalu pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme yang terjadi di India ini mengarah kepada pergerakan-pergerakan yang lebih radikal dan keras. Salah satu contohnya yaitu tindakan yang dilakukan oleh Bhagat Singh. Kalau Bhagat Singh yang ini yang Bhagat Singh ini yang di tengah. Bhagat Singh. Di awal abad ke-20 ini, gerakan nasionalisme semakin radikal dan keras. Salah satu contoh tindakannya yang dilakukan oleh Bhagat Singh. Nah, Bhagat Singh ini melakukan teror terhadap pemerintah Inggris, tetapi pada akhirnya Bhagat Singh ini meninggal dieksekusi hukuman gantung pada 25 Maret 1931 bersamaan dengan beberapa temannya. Nah, pada tahun 1913 sampai 1919 muncul gerakan Swadeshi. Swadeshi ini sebuah gerakan yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan usaha dan hasil. Rakyat India ini melakukan pergerakan untuk memboikot produk-produk Inggris dan menghidupkan kembali produk-produk lokal. Tentunya gerakan Swadeshi ini mendapatkan perhatian tersendiri dari pemerintah Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fenton. Boleh tolong majuan? Biar masuk in camp. 296 KNI menuntut perubahan peta negarawan, yaitu status domino atau suara atas India. Pada tahun yang sama berdiri juga Muslim India yang didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah dan Dikuat Ali Khan. 1900 dibuat tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk membantu status India menjadi
1920 Mahatma Gandhi terpilih menjadi ketua KNI. Setelah terpilih menjadi seorang ketua Gandhi melakukan terobosan. 1. Mentransformasi Kongres menjadi sebuah gerakan massa atau rakyat yang lebih besar. 2. Memperluas jangkauan keanggotaan bahkan sampai ke kasta yang paling rendah yaitu putra. Dari itu kronologi terjadinya pergerakan nasionalisme di India dari pemberontakan Sepoy hingga munculnya kesadaran politik. Oke, fase pergerakan nasional India ini dapat dikelompokkan menjadi 3 ya. Nah, ada fase non-kooperatif. Fase non-kooperatif itu terjadi selama 2 tahun pada tahun 1920 hingga 1922. Di mana Gandhi mencetuskan ide mohon maaf. Bisa diulang lagi? Gandhi mencetuskan ide untuk tidak melakukan kerjasama dan pemerintah Inggris sebagai satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat India. Fase pembentukan. Lalu yang kedua, Sorry, maaf. yang kedua ada fase pembangkangan sipil. Nah, fase pembangkangan sipil ini terjadi selama 1 tahun saja pada tahun 1931 hingga 1932. Pada fase ini Gandhi menetapkan 4 asas perjuangan yang dikenal dengan Ahimsa. Ahimsa ini adalah melawan tanpa kekerasan. Yang kedua, ada hal-hal yaitu tidak berbuat apa-apa untuk kepentingan Inggris. Yang ketiga, ada Satyagraha, yaitu tidak ingin kerjasama dengan Inggris. Yang keempat, ada Swadeshi, yang dimana upaya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan usaha sendiri tanpa menggunakan produk-produk Inggris. Dan yang terakhir ada fase Quit India yang terjadi pada tahun 1942. Pada fase ini di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi menuntut Inggris supaya keluar dari India pada tahun 1942. Oke, jadi itu tuh fase pergerakan nasional itu ada 3 ya tadi. Fase non-koperasi, pembangunan sipil, sama Quit India. Nah, yang terakhir apa sih respon Inggris yang terhadap terjadinya pergerakan nasionalisme yang di India? Nah, respon Inggris ini memberikan respon bangsa Inggris terhadap India ini memberikan pelaksanaan Indian Act tahun 1935 atau peraturan tentang India di mana dibentuknya negara-negara federasi India. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah bagi setiap provinsi dengan seluas-luasnya. Dan yang terakhir itu pelaksanaan pemilu di tiap-tiap daerah untuk Makin kesini. pelaksanaan pemilu di tiap-tiap provinsi untuk memilih dewan provinsi dalam suatu pemerintahan India ini. Lalu akan tetapi meskipun kebijakan-kebijakan tersebut yang 3 ini sudah diberikan kepada Inggris kepada India dari Inggris, tetapi India ini masih tetap ingin menuntut status dominionnya atas suara India. Maka dari itu pada tahun 1947 Inggris ini memberikan status dominionnya kepada India. Maka sejak saat itu India mendapatkan status otonomi yang seluas-luasnya dan bebas untuk mengatur konstitusinya berdasarkan status dominion yang telah diberikan oleh Inggris. Akan tetapi pemberian status dominion yang diberikan oleh Inggris terhadap India ini membuat India itu pecah menjadi 2 wilayah. Wilayah pertama wilayah yang untuk orang-orang yang beragama Muslim saja, dan wilayah yang satu lagi wilayah Pakistan yang India mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1947. Tetapi Pakistan lebih dulu mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus
Masuk. Sampaikan. Tem. Mungkin sekian presentasi dari kelompok India yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India. Mohon. Ya, enggak, yang sebelah sini. Nah, mahal. Ini sesi pertanyaan baru dia. Yang mau modal itu apa yang Boleh berdiri nggak yang nanya? Ya dulu. Apa duduk aja. Mahatma Gandhi ini ketua Kongres Nasional India. Ya, anaknya Mahatma Gandhi. Itu aja mungkin presentasi dari kelompok nasionalis India. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India. Oh, jadi di Mesir itu ada suatu gubernur disebut itu Kadif. Nah, ada suatu pemimpin namanya teh Muhammad Ali Pasha. Nah, dia teh ingin Mesir teh sama dengan bangsa Barat. Jadi dia teh apa ya? Jadi melakukan banyak hal biar Mesir itu sama dari sisi politik, seni dan lain-lainnya sama bangsa Barat. Terus dia teh melakukan banyak modernisasi dan orang-orang yang gak sepemikiran sama dia teh dipecat atau dibunuh, bisa sampai dibunuh, dihukum. Nah, terus dia tuh dalam bentuk modernisasi Ulang coba. Ulang jangan gitu dong. dalam bentuk modernisasinya tuh si bangsa Prancis dan Inggris itu mendorong apa ya, kayak menghasut si warga Mesir sih, menghasut si itunya si apanya kadifnya lagi untuk membentuk pembangunan besar namanya itu Transwest. Nah, Transwest itu adalah mega proyek kanal buatan jalur yang diciptakan untuk menjadi jalan pintas itu ya buat ke pembuatan Transwest atau jalan pintas itu ditolak atau dianggap tidak berguna. Nah, terus yang kedua diganti nih Muhammad Ali Pasha tuh si apanya teh namanya tuh tadi diganti jadi Muhammad Syah Pasha. Nah, kalau dia itu menyetujui adanya Transwest untuk Eropa ke India. Jadi Transwestnya kayak jalur pintas dari Eropa ke India. Jadi asalnya kan harus melewati ujung kapal gitu, terus si Transwest itu jadi apa? Jadi ngelewatin apa tidak? Laut merah. Nah, terus kayak dibuat golongan itu, tapi kasih kayak dibobol. Jadi jalan pintas lah pokoknya. Terus pada tahun 1863 ada usaha membuat badan penasehat untuk bentuk modernisasinya. Tapi si Mesir ini teh, si Kadif Mesir ini teh nggak bisa bayar ke Prancis dan Inggris karena kan si Transwest ini teh kayak apa ya, kayak kerjasama gitu antara Mesir, Prancis, Inggris. Tapi di sini teh si Mesir teh jadi banyak utang gitu loh ke Prancis sama ke Inggrisnya. Jadi banyak utang ke Prancis sama ke Inggrisnya. Terus karena utang-utang ini, karena utang Mesir juga bisa bayar ke Prancis sama ke Inggris, akhirnya si Mesir ini teh ada di bawah itu Inggris gitu loh. Jadi Mesir karena berutang ke Inggris. Jadi sekarang kita bakal mempresentasikan kembali apa yang kita dapat dari penjelasan nasionalis kita. Jadi itu kerajaan Turki Utsmani itu pernah mencapai puncak kejayaannya yang sangat tinggi pada abad ke-19. Terus sampai mengalami kemunduran yang sangat menonjol banget. Nah, sampai dapat dijauhkan di Ottoman. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh karena tidak ada sultan-sultan kuat dan besar. Terus ada juga tentara yang terkenal telah melosongkan martabatnya si kerajaan Turki ini biar menjadi pengacau. Nah, tentara itu tuh disebut tentara Janissary. Ya, jadi tentara-tentara Janissary itu teh kayak merasa mereka yang paling hebat pas itu sih itu teh, sehingga bikin serakah. Jadi si jadi serakah gitu semua tentara itu karena keserakahan tentara itu bikin kemunduran Turki. Terus dari kelemahan Turki itu kemudian dimanfaatin oleh negara-negara yang imperialisme barat buat menguasai jajahan Turki atau menghancurkan Turki sekaligus. Nah, dari masalah timur itu, karena yang udah tadi dibilang, karena Turki itu udah merosot, kemudian gara-gara si tentaranya serakah, merasa paling hebat, akhirnya dimanfaatin sama timur, si Turki itu teh dimanfaatin. Jadi nyambungnya ke Perang Dunia I, si Turki lemah ini teh, karena Turki lemah ini, jadi si Turki ini dianggap sama negara-negara sekutu yang di Perang Dunia I itu, si Turki ini dianggap lemah, jadi negara yang gak boleh ikut perang lah, kayak Oban lah, kalau misalkan mereka ikut Perang Dunia I. Jadi, tapi mereka itu gak sendiri disebut negara lemah, negara yang gak bisa ikut perang, si Turki ini. Tapi kan mereka lagi mundur juga ya, tapi mereka kan ngebuktiin kalau mereka itu nggak lemah, bisa juga ikut Perang Dunia I. Habis itu mereka
ke Jerman kayak ngajin kerja sama itu, Jerman setuju sama Jerman, ya setuju sama Jerman. Padahal sama si Jerman itu teh cuma dimanfaatin doang, nggak dijadiin bener kerja sama, tapi cuma dimanfaatin doang. Nggak apa sih, kayak ada satu peristiwa yang disebutnya teh apa teh? Yang timur-timur itu kayak buat nyerbu ke Rusia ya. Jadi Jerman sama Turki itu bekerja sama buat nyerbu ke Rusia. Si Turki itu bertugas buat yang di Laut Merah. Jadi kayak ada sambungan gitu sama Mesir, Turki, India gitu. Ditugasin di Laut Merah. Apa ya? Terus gitu ya? Gimana gitu? Ya, jangan. Maaf. Lucu soalnya. Ya gitulah, kerja sama Jerman, tapi jangan nyangka mereka telat, terus dimanfaatin doang sekutunya. Habis itu ada perjanjian gitu sama sekutu, sama ya gitu kan, perjanjian sama sekutu kita teh bikin perjanjian. Dari situ ada beberapa pemuda Turki, ada gerakan pemuda Turki yang membantah perjanjian itu. Jadi nggak setuju sama perjanjian yang dibuat sama pemuda Turki sama negara sekutu. Dari situ ya selesai.